Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Atas rahmatnya kita berkumpul kembali dan kita telah menyelesaikan bab munakahat serta bab tolak rujuk dengan sukses dan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi kita membutuhkan waktu dari mulai membicarakan nikah sampai kemarin terakhir soal tabaruj. Itu dari mulai November 2019, Pak. Baru kelar kemarin. Jadi berapa tahun ya? Kan munakahat dimulai ketika saya menikahkan anak itu. November itu ya. Ya semoga ada yang masuk lah manfaatnya ya. Nah, kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai hari ini dengan faraid. Al-faraid, yaitu ilmu waris. Kalau kita lihat susunan katanya, kata-kata ilmu waris dinamakan faraid itu dari Nabi dan dari sahabat yang 4 itu. Kalau kita lihat lagi kata faraid itu, semua kata-kata yang berbahasa Arab itu ada fa, ro, dan do-nya, itu kemungkinan besar bermakna wajib. Maka ada kata-kata fardu. Faraid apa sih gitu ya? Nanti kita bahas maknanya faraid. Nah, ilmu faraid ini sasaran akhirnya adalah kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah untuk membagi waris dengan baik sesuai dengan tuntunan langsung dari Allah. Sebetulnya ini ada salah paham kita tentang faraid ini. Dia diwajibkan atas semua orang beriman. Orang Islam yang beriman ini wajib tahu ilmu faraid, wajib. Kalau dia tidak menggunakan ilmu faraid untuk membagi warisnya, maka ancamannya neraka. Tapi kita lihat lagi sekarang prakteknya. Sebenarnya siapa yang diwajibkan? Orang yang ditinggal mati atau orang yang mati itu? Ya kan? Ini kan asal muasalnya waris itu karena ada kematian. Sehingga timbullah kewajiban membagi waris dari si mayit. Nah, sekarang yang wajib untuk membagi sesuai dengan hukum Islam itu siapa? Mayitnya itu udah mati. Ahli warisnya. Ya kan, jawabannya pasti itu kan. Nah, itulah miss-nya. Kesalahannya. Karena kewajiban ini jatuh bukan spesifik pada ahli waris. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka artinya kita ini belajar ilmu faraid, tujuan pertama adalah setelah selesai adalah sanggup membuat risalah waris. Bukan wasiat. Risalah waris untuk diri kita sendiri yang nanti kita bacakan ketika hari tua nih. Kita udah dikit-dikit mau mati nih, di depan anak-anak dan istri. Harta saya segini. Nanti saya mati, harta yang ini dibagi waris secara begini. Bacakan langsung.
untuk kamu segini, istri untuk anak segini gitu. Jadi kewajiban kita tuh gitu sebetulnya setelah kita tahu. Kalau nggak sempat begitu, maka kewajiban jatuh pada ahli waris baru. Paham ya? Jadi nanti setelah selesai 25 kali pertemuan, 30 kali pertemuan nih, semua orang udah bisa menghitung waris, maka kita bikin risalah waris bagi diri kita. Seberapapun umur kita. Karena kematian kan nggak lihat umur. Bisa saja yang tua duluan atau yang muda duluan. Bisa yang sakit atau yang tidak sakit. Bikin, jangan takut. Wah, gue doain gue mati sendiri nih gitu. Jangan kayak gitu. Ya, jadi prakteknya seperti itu. Seseorang bisa membuat risalah waris bagi dirinya sendiri yang diumumkan meringankan mereka supaya tidak gaduh ketika kita mati. Itu dulu. Selain mau melaksanakan kewajiban Allah, bikin risalah waris. Yang kedua baru kita membantu orang yang kebingungan menghitung waris. Baru itu gitu. Atau kita dalam posisi yang orang tua kita tidak membuat risalah waris, maka kita lah yang bisa menghitung karena udah ada ilmunya gitu. Paham ya sampai sini? Jadi yang penting goalnya, insya Allah Allah kasih panjang umur semua, amin. Amin. Ya, jadi kita sampai habis nih ketemu 25 sesi misalnya gitu. Masing-masing bikin PR, bikin risalah waris sesuai dengan ilmunya bagi diri sendiri. Tapi bukan wasiat. Jadi jangan kalau saya mati itu bukan. Risalah waris itu dibacakan di depan keluarga nanti. Hartanya dianggap aja rupiah X. Tapi bagiannya sesuai dengan syariat Islam ini loh. Nah, gitu. Ya, jadi adanya pelaksanaan waris karena adanya kematian. Nah, orang kan sering bilang di dalam ilmu janais, ilmu pengurusan jenazah, itu ada 4 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama adalah dia memandikan, ya kan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ditambah lagi oleh beberapa ulama kewajiban dalam fikih janais itu mendoakan, khususon keluarganya, lebih khusus lagi anaknya. Awaladun solihu yadu'ulahu, dari hadis itu. Maka ilmu janais ini kemudian digabung dengan ilmu faraid, bahwa kewajiban orang hidup terhadap orang mati bukan hanya itu, tapi kemudian melaksanakan wasiatnya, membayarkan hutang-hutangnya, mengurus warisnya, silaturahim kepada rekan-rekannya almarhum. Itu masih panjang kewajiban kita. Oleh karena itu, tadinya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh si mayit ketika hidup mengetahui ilmu waris, jatuh bebannya pada orang yang ditinggal. Itu betul baru. Paham ya? Ya? Ahli waris itu efek dari orang mati itu nggak ninggalin. Betul. Bahkan kalau kita memakai ilmu hakikat, sebenarnya tidak ada kewajiban orang yang ditinggal mati itu untuk melaksanakan kewajiban orang yang mati. Aslinya begitu. Contoh hutang. Hutang itu semi dosa. Makruh tahrim orang berhutang. Kalau bisa jangan hutang. Semi dosa. Orang mati ninggalin hutang. Siapa yang berkewajiban bayar hutangnya? Dirinya sendiri. Dibantu oleh ahli waris dari hartanya dia bayarin hutang, kan begitu. Paham? Nah, jangan hutang dulu. Si mayit ketika hidupnya membunuh, bolehkah hukuman dia membunuh ini diwariskan pada anak-anaknya? Bapak lo bunuh lo, kan udah mati bapak lo yang dipenjara. Boleh tidak? Membunuh dosa nggak? Hutang dosa nggak tadi? Itu ilmu hakikat, Pak.
ilmu hakikat. Tapi kalau ini dibicarakan di depan orang yang nggak ngerti, itu wow, Ustaz, anak-anak kesian. Nah, kemudian pakai lagi ilmu hakikat yang lebih dalam lagi, maka anak yang berbakti pada orang tuanya sudah pasti tergerak untuk bayarin hutang segala macam, termasuk menghitung warisnya. Jangan sampai keleleran nih, gitu ya. Ini dasar-dasar dulu nih supaya kita ngerti. Oh iya, ini berarti kita butuhkan sekarang ini. Kecuali kalau ada orang yang udah ada tanda-tanda lah ya, sakit-sakit di kaki, itu ya, udah nggak usah pantang makan dah ya. Iya, banyak-banyakin istighfar aja. Kuburan masih basah udah tulis waris. Nah, apa yang mau dibicarakan di dalam ilmu waris ini? Nah, saya udah merangkum ya. Tapi nomornya ini bukan nomor pertemuan. Karena bisa saja satu nomor nanti 3-4 kali pertemuan gitu loh. Jadi bisa dibayangkan berapa kali pertemuan. Coba deh dibagiin dulu deh. Ya. Jadi Bapak bisa ngebayang nanti yang kita omongin apa aja di pertemuan ini gitu. Nomor 1 juga Enggak. Emang ente belum dapat kan? Makanya gue nggak ngomong gitu lagi. Ya, mari kita lihat sekarang cakupan pembahasan ilmu faraid dibagi dalam 2 bab besar. Pertama yang biru itu fikih waris dan hisab waris. Adapun fikih waris adalah pendekatan teoritis fikihnya yang dia tidak dituntut untuk bisa menyelesaikan perhitungan dan pembagian waris, karena dia mempelajari dasar-dasarnya aja dulu. Dasarnya aja ini 14 nomor nih. Ya. Lalu kalau hisab waris adalah pembahasan penghitungan dan pembagian waris. Dia dituntut setelah lulus ngaji ini untuk menghitung dan membagi waris, bisa membagi waris. Jadi kalau Bapak cuman mau belajar bab 1 fikih waris gak apa-apa. Enggak, selain sama temennya. Gue cuma sampai sini belajarnya, mau lu aja yang ngitungin gitu. Boleh gitu ya. Itu namanya malas. Ya. Sekarang kita lihat yang fikih waris. 1 adalah kita ngomongin mukaddimah. Hari ini kita ngomongin ya mukaddimah nanti ya. Nomor 2, urgensi atau sebab wajibnya belajar ilmu waris. Ada yang mendorong kita akhirnya harus belajar ilmu waris. Ketiga, kita bicarakan kesalahan umum dalam perhitungan dan pembagian waris yang terjadi di Indonesia aja. Ada banyak kesalahan ya. Nomor 4 adalah kita khusus membicarakan jalur berpindahnya kepemilikan harta adalah melalui hibah, wasiat atau waris. Makanya ntar kita tahu perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Ya. Nomor 6 adalah sebab-sebab pewarisan. Nomor 5. Nomor 6 rukun dan syarat waris. Nomor 7 penghalang pewarisan. Nomor 8 klasifikasi ahli waris, yaitu sababiyah. Sababiyah itu artinya orang yang berhak dapat waris karena sabab dia menikah dengan seseorang. Jadi sababiyah ini hanya 2, zaujun dan zaujatun. Kalau yang mati itu suami, maka yang dapat waris zaujatun, istrinya. Kalau yang mati istri, dapat waris suaminya. Itu namanya klasifikasi sababiyah. Lalu klasifikasi nasabiyah adalah seseorang berhak dapat waris karena keturunan. Dibagi 2 nanti. Ada yang namanya furu, ada yang namanya usul. Furu itu anak cucu, usul itu orang tua, kakek dan seterusnya. Paham ya? Kalau ini terus hawasi orang yang setara sama dia di dalam jalur silsilah. Contohnya seseorang mati tapi punya saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu saja. Ke samping jadinya. Ya kan? Gitu. Nah, nomor 9 jenis ahli waris. Ada ashabul furud. Ashabul furud itu artinya orang yang dapat bagian pasti. Nggak mungkin dia nggak dapat. Lalu ada yang namanya asobah, golongan yang dapat sisa waris. Terus ada zawil arham. Zawil arham adalah golongan yang bukan ahli waris, tapi dia bisa dapat waris dari seseorang
kalau sudah nggak ada lagi ashabul furud dan asobah, udah punah semua. Contoh zawil arham adalah cucu dari anak perempuan, dia nggak dapet. Atau paman si mayit dari jalur ibu, nggak terdaftar. Tapi masuk ke dalam zawil arham, orang-orang yang dekat. Ya, nanti itu. Ini saya prolognya aja pembukaannya. Terus ada muwalah. Muwalah itu kalau zawil arham udah nggak ada, akhirnya terpaksa ke muwalah. Walaupun muwalah dan mutikoh itu waris karena pembebasan budak, dan muwalah karena perjanjian udah nggak dilaksanakan lagi sekarang. Terus terakhir kalau nggak ada semua, ada orang mati, dia tunggal hidupnya, nggak ada semua, ashabul furud nggak ada, maka larinya ke umat muslim, ke Baitul Mal, hartanya itu. Kalau nggak ada semua loh ya, kan jarang banget. Ada memang di beberapa tempat orang Islam yang umurnya sampai 120, turunannya udah langka semua, udah nggak ada. Nah, terpaksa hartanya nanti oleh penguasa ditaruh di Baitul Mal untuk umat muslim. Ya, terus nomor 10 ada yang namanya fard waris. Fard waris itu hanya ada 6. Setengah bagian, sepertiga bagian, 2/3 bagian, 1/4 bagian, 1/6 bagian, dan 1/8 bagian. Inilah yang harus tidak boleh miss membagi dengan fard ini, karena ini tercantum dalam Quran. Ini yang nggak boleh orang bilang, ya. Apa? Fard itu artinya bagian yang dibagi itu. Jadi setengah dari harta, sepertiga dari harta, gitu ya. Terus yang nomor 11, hijab waris. Penghalang orang dapat waris itu ada 3, ya. Wasfi, nukson, dan hirman. Hijab wasfi ini sebenarnya adalah yang nomor 7, itu penghalang kewarisan. Wasfi itu artinya begini. Seseorang bisa saja tadinya dia berhak dapat waris, tahu-tahu dia mengalami 3 hal. 1, dia pindah agama. 2, dia membunuh orang yang mewarisi. Jadi matinya karena dibunuh, maka pembunuhnya ini nggak dapat waris, nggak boleh dapat waris. Yang ketiga, karena dia budak. Karena dia budak. Ini budak sehingga dia nggak dapat waris. Loh, kenapa? Budak kan orang miskin. Gini loh, aturan budak itu di zaman Rasulullah, budak itu milik majikannya. Jadi kalau dia dikasih duit, maka duitnya itu dimakan sama majikannya. Paham? Ya, ini yang budak memang udah nggak ada sekarang gitu, ya. Tapi perlu kan ilmunya dilaksanakan. Terus nomor 12, penentuan harta tirkah. Ya. Anjuran kuat untuk bermusyawarah antar sama ahli waris. Nomor 13, penyelesaian urusan mayit sebelum pembagian tirkah. Ini agak ribet di sini ntar. Agak rumit di sini nanti. Terus 14, istilah-istilah dalam waris. Misalnya alhamlu wal janin. Jadi gini, ada seseorang meninggal, istrinya hamil. Nah, ulama nanti menentukan apakah alhamlu, kehamilan, wal janin di dalamnya itu sudah berhak dapat waris. Karena jenis kelaminnya belum diketahui, kan waris itu berdasarkan jenis kelamin, pria atau wanita gitu. Di sini pula nanti ada ilmunya namanya al-kunsa fil waris. Bagaimana orang yang punya 2 kelamin mendapatkan waris? Apakah jatah waris laki-laki yang namanya asobah tadi, atau jatah waris perempuan? Atau ada lagi al-ghorqo wal hatma. Ghorqo itu artinya tenggelam, hatma artinya tertimbun reruntuhan. Maksudnya gini, ada bapak sama anak lagi jalan atau naik pesawat, kemudian meledak pesawatnya gitu. Maka kan mereka sebetulnya kalau bapaknya meninggal, anaknya mewarisi, anaknya meninggal, bapaknya mewarisi, kan begitu. Tapi yang mana yang meninggal duluan? Yang mana yang meninggal duluan? Nah, itu ditentukan nanti berdasarkan kesepakatan ulama begitu. Oh, kalau gitu kita hitung aja yang bapaknya yang meninggal duluan, sehingga anaknya itu udah nggak dapat karena meninggal bareng-bareng, yang dapat ahli waris yang hidup.
itu dibicarakan Pak di dalam ilmu faraid. Ya, itu istilah-istilahnya. Masih banyak istilah lainnya. Ya, hanya segitu. Nah, itu di bab fikih waris. Tapi tidak semua akan diurai di dalam pertemuan ini. Ya, hanya yang penting-penting aja. Enggak semua. Ya, kalau semua, wah berapa kali itu pertemuannya. Itu fikih. Karena yang hisab. Yang hisab waris adalah membahas perhitungan dan pembagiannya. Nomor 1, hisab waris dalam berbagai kasus. Ini sekarang kalau saya hitung orang yang hadir di sini, misalnya 10, akan ada 10 kasus. Karena jumlah anak beda, jumlah istri beda, betul. Hitungannya kan lain. Walaupun rumusnya sama, tapi pasti kasusnya beda-beda kan. Contoh, di sini siapa yang punya anak perempuan semua? Enggak ada ya? Anak perempuan semua membuka kemungkinan waris dibagi kepada hawashi, kepada furu. Tapi kalau ada anak laki satu aja, maka dia menghijab nukson dan hijab hirman kepada yang lainnya. Jadi yang dapat cuma istri, anak laki dan anak perempuan. Lainnya nggak dapat. Nah itu kasus-kasus itu kan. Nah dibicarakan di situ cara menghitungnya. Setelah tahu siapa saja ahli warisnya, fikihnya kita pelajarin jelas itu. 1. Kedua, munasakhot. Munasakhot itu adalah perhitungan bertingkat jika ahli waris mati sebelum pewaris. Ada Pak Kiai punya anak 7. Ya, Pak Kiai mati 3 tahun sebelumnya, anak pertama dan anak ketiga udah mati duluan. Harusnya dalam ilmu normal itu nggak ada munasakhot, dia udah nggak dapet, karena waris itu prinsipnya dari yang mati hidup kepada yang mati kepada yang hidup, udah nggak dapet. Tapi ada ulama yang kemudian mengadakan perhitungan munasakhot, itu jatahnya dia jatuh ke anaknya. Padahal ya jatahnya dia yang mati ini jatuh ke anaknya. Paham nggak? Itu nggak boleh sebetulnya. Tapi dalam kasus tertentu kemudian di Mesir saja, di pengadilan agama Mesir itu dipakai seolah-olah yang mati pernah mengadakan wasiat wajibah namanya. Dia berwasiat wajib bahwa cucu saya yang itu harus dapat gitu kayak gitu. Nah itu namanya munasakhot perhitungannya. Mungkin ini kita nggak pelajarin di sini, ya terlalu rumit ya. Padahal nanti kita harus membandingkan pula ilmu faraid ini dengan kompilasi hukum Islam yang dikeluarkan oleh Badan Agama. Di situ munasakhot ada. Kalau di faraid nggak ada. Ya, pokoknya nanti kita ngomongin aja sesuai dengan ini ya, sesuai dengan situasinya. Kemudian ada yang namanya rot, yang namanya aul dan rot. Apabila harta yang sudah dihitung itu ternyata lebih dan atau kurang, maka ada perhitungan yang namanya sistem rot dan aul. Terakhir kasus Akhdariyah dan Umariyah. Kasus-kasus yang tidak terdapat di zaman Rasul. Misalnya ada kakek bersamaan dengan saudara kandung, yang lainnya udah punah semua. Gimana ngitungnya? Nah itu. Lalu dihitung oleh Umar bin Khattab. Saya mencoba untuk berfatwa hitungannya seperti ini gitu. Jadi ini kasus-kasus ijtima, bukan lagi mengambil dari rumusnya Quran istima. Makanya dinamakan kasus Umariyah karena yang menghitung Umar bin Khattab. Saya kira begitu yang kita bahas. Dan ini perkiraan 25 kali pertemuan. Perkiraan 25 kali minimal ya. Bisa lebih. Jadi sudah saya bilang kemarin bahwa pertemuan 1 sampai 8 hanya sampai di awal Ramadan. Nanti di bulan Ramadan kita nggak ngomongin ini dulu ya. Kita ngomongin yang biasa. Ada latihan dakwah segala macam. Baru bulan Syawal kita lanjutin pertemuan ke-9 sampai seterusnya gitu. Kira-kira begitu. Sekarang saya mau mulai dengan muqaddimah ta'rif faraid. Ya. Kira-kira bentar dulu sebelum saya mulai ada yang mau tanya nggak? Kira-kira mengenai ini yang akan kita bahas ini. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau mau komen? Ini tadi Pak Haji bilang 20 kali
pertemuan 25 kali ya? Iya, kira-kira minimal ya. Kalau ini apa seperti ini yang pertama mukadimahnya Ya, sekarang ini. bisa selesai sekarang nih? Bisa, insya Allah. Bisa. Tapi yang lain belum tentu. Yang lain satu nomor bisa 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Bisa. Itu makanya ini kan kalau dihitung ya paling 3 bulan gitu kan kalau bisa. Iya sih. Ya mudah-mudahan Bapak sanggup ya. Kita belajar sama-sama lah gitu. Saya belajarin ini kan 2 semester nih. Jadi sekitar 1 tahun gitu. Sama satu lagi nih yang belum ini. Ya tapi nanti akan dijelaskan. Kebetulan besan saya tuh anaknya perempuan semua tadi yang menanyakan. Nanti akan dijelaskan. Oh, akan dijelaskan nanti di Isa Paris. Si jauh amat. Udah? Cukup ya. Kita mulai muqaddimah sekarang, yaitu membahas mengenai makna faraid. Ya, kita kan belajar ilmu faraid. Tadi tanya orang, maknanya apa sih faraid itu gitu. Dan penjelasan sedikit lah gitu ya. Mari kita lihat makna faraid berdasarkan kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini kitab kuning ya, dari Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Lihat di dalil pertama. Ini gue demen begini nih. Dalil pertama Ini ahli surga. Udah file belum dapat. Hah? Di luaran sih gope. Terserah aja Bapak transfernya berapa. Ya, kita lihat sekarang dalil pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kemarin ini kita tulis mukadimah sini aja judul mukadimah ya. Boleh. Lebih bagus lagi. Ayo kita mulai ya. Al-faraidu jam'u faridatin bimakna. Langsung dulu. Faraid adalah bentuk jamak dari faridah. Bimakna dengan makna mafrudah. Jadi faraid itu adalah bentuk jamak dari faridah ya. Maknanya mafrudah. Mafrudah sendiri arti bahasa Indonesianya adalah bagian yang telah ditetapkan. Ya. Minal fardi bimakna takdir, yang diambil dari masdar al-fard dengan makna takdir. Takdir itu bagian pasti. Jadi artinya faraid adalah bagian yang pasti dan telah ditetapkan. Kira-kira gitu ya. Terus, itu secara bahasa. Secara istilah, al-faridah secara syara' atau istilah bermakna, lihat ya, al-ismu nasibim muqaddarin limustahiqi, sebutan untuk bagian pasti yang telah ditentukan bagi orang yang berhak. Ini nggak ngomong soal waris nih, karena bisa saja ngomongin soal zakat. Tapi udah terlanjur kalau orang nyebut faraid pasti ilmu waris. Asal katanya bahwa dia adalah bagian pasti. Nah, sekarang kita lihat itu makna dari ulama. Sekarang makna fard ya. Faraid fard itu dari Al-Qur'an. Makna dari Al-Qur'an itu ada 4. Kita lihat dulu surat Al-Qasas ayat 85. Al-Qasas ya. Surat 28 ya. Surat 28 ayat 85. Dicatat maknanya ntar Pak ya. Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin. Habis itu aja. Ya, baik-baik lihat kata-katanya. Innalladzina faradu 'alaika. Sesungguhnya Allah yang apa? Mewajibkan. Faradu artinya mewajibkan. Ai bil makna faraid artinya kewajiban. Wajib. Jadi ya, dicatat ya bahwa makna fard yang pertama adalah wajib. Kalau tadi kata ulama bagian pasti. Ya kan? Bagian pasti. Sekarang ini
wajib. Terus makna kedua dari Quran mengenai fard adalah Al-Baqarah ayat 237. Al-Baqarah 237. Ya, oke udah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Jadi ada dua kata nih, faradtum dan faridah. Kita lihat. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, maksudnya sebelum jima, padahal kamu faradtum sudah menentukan. Nah, artinya ketentuan atau ditentukan. Lahunna faridah, faridah itu mahar. Mahar itu bagian. Jadi bagian yang tentukan. Tadi wajib, sekarang ditentukan. Jadi udah ngarah semua nih, ngarah kepada sesuatu yang akan dibagikan gitu loh. Ya, tapi hukumnya wajib. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, surat An-Nisa ayat 7. Ini mah ayat mengenai waris malah kan. An-Nisa di ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua, wal aqrabun dan kerabatnya. Walin nisa'i dan bagi perempuan atau wanita nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma dari wanita ada bagian pula haknya dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au kasur, baik sedikit maupun banyak. Nasibam mafrudoh tadi artinya bagian yang telah ditetapkan. Tadi bagian yang ditetapkan, wajib pula dan pasti. Udah ngarah nih, ya udah ngarah banget nih. Nah, terakhir surat 33. Surat apa tuh namanya? Wis, hafal dia. Ayat 38. Surat 33 ayat 38. Di situ mungkin terjemahan kita beda-beda ya Al-Qur'annya ya, coba lihat ya. Maka 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu ma kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan dari Nabi tentang apa itu? Nah, sebetulnya itu aslinya artinya tentang apa yang dihalalkan Allah baginya. Karena ini ngomong soal apa? Soal istri Nabi disuruh nikah lagi kan? Hah? Disuruh menikahi Zainab Nabi. Kalau lihat di ayat sebelumnya, artinya Allah halalkan anak dari istri dari mantan istri dari anak angkat kita. Jadi kita punya anak angkat nih, punya istri, mereka bercerai, kita mertua angkat ya namanya ya, boleh halal ngawinin si itu. Nah, kasus Rasulullah adalah Zaid bin Harisah, anak angkatnya, kawin sama Zainab. Zainab nggak begitu suka, maka turun ayat itu bahwa Rasulullah disuruh menikahi Zainab supaya nanti di kemudian hari orang mengetahui hukumnya bahwa mertua angkat nggak apa-apa nikahin menantu angkat, mantan menantu angkat gitu. Nah, di sini artinya tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang Allah halalkan baginya. Fardu itu artinya halalkan. Fardu artinya halalkan, bukan tetapkan. Halalkan. Maknanya apa ya? Mana hakikinya? Mana hakikatnya? Kalau Bapak baca Quran yang Arab asli, tafsirnya gitu, halal artinya fardu itu. Kemudian ada arti dari bahasa Arab uslub, artinya bahasa Arab sehari-hari. Fardu artinya pemberian.
Fardu artinya pemberian. Jadi selain artinya wajib, pasti, tetap, halal, fardu artinya pemberian. Nah ini saya ambil dari pepatah Arab nih. Coba lihat dari nomor 6. Ada pepatah Arab yang mengatakan begini, la asabatu minhu fardon wala qardon. Tidaklah aku dapatkan darinya fardon itu pemberian, tidak juga pinjaman atau kordon. Nah, menghimpun semua makna ini, maka kita jelas ilmu faraid artinya apa gitu loh. Artinya apa ilmu faraid itu? Makna-makna kita kumpulkan nih. Ya dia wajib, ya dia pasti, ya dia ditentukan, ya dia tetap, ya dia halal. Karena begini, ada kata-kata halal di situ ya. Artinya gini loh. Itu kan harta yang dibagiin bukan punya kita. Bukan usaha kita gitu. Kok tahu-tahu dapat? Gimana hukumnya itu? Halal. Gitu loh. Kalau mau mendalami banget faraid seperti apa. Maka lihatlah dalil nomor 3. Lihatlah dalil nomor 3 ya. Itu takrif dari ilmu faraid. Ya. Apa itu? Al-ilmul ladzi yadrusu haula ikhra'atit tawzi' wa hisabi wa ita'u ijazatil jusasi liulaika alladzina yahiqqu lahum al-husulu 'alaiha. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian, perhitungan dan pemberian peninggalan mayit kepada yang berhak menerimanya, yang wajib diamalkan meliputi penentuan, tadi ada ditentukan kan, tirkah dan ahli waris, penetapan bagian pasti dan peminahan hak kepemilikan sebagai pemberian yang sah dan halal berdasarkan syariat Islam. Kira-kira begitu. Jadi yang mau Bapak pelajari itu penentuan tirkah, pembagian, siapa saja ahli waris dan sebagainya. Apa? Nomor 3 ini ya, Pak. Rangkumannya dari nomor 3 ini, Sat. Rangkumannya, ya, semua tadi yang makna-makna itu dirangkum di sini. Ya. Jadi ginilah Pak, ini saya kasih ilustrasi dulu. Pak Tom punya 2 gepok uang. Bilang sama Pak Asep, Sep sini, pluk, ini duit, bagiin ke teman pengajian kita. Siap, kata Pak Asep. Jalan dia ke pengajian, Pak Tom ngikutin dari belakang. Sampai di pengajian, wih teman-teman, saya suruh bagiin duit ini 2 gepok. Kira-kira yang pertama ada dalam pikiran Pak Asep tuh bagi ini gimana? Betul, bagi rata. Ini pula ada ini pesan dari Al-Quran. Woi, ini mayit ini milik saya, kata Allah. Hartanya juga milik saya. Tapi daripada harta itu jadi rebutan kamu gitu, saya kasih rumusnya. Bagiin ya. Bagiin ke siapa ya Allah? Kalau tadi Asep disuruh bagiin ke apa? Teman pengajian. Maka Allah rinci siapa yang dibagi. Berapa ya Allah? Nah ini ada sepertiga gitu aja kok sebenarnya. Ilustrasinya begitu. Ya, kita mesti ngikutin. Tapi kalau Pak Asep tadi iseng, ini kan 2 gepok, lu ada 10 sama gue 11 gitu. Ini kira-kira kan sekitar 20 juta nih. Nah, yang enak karena gue berjasa, gue 2 juta sendiri, lo 1 juta gitu misalnya. Kacau kan? Bikin ribut, malah ada kesempatan untuk membunuh Pak Asep orang-orang. Udah serakah, udah absen 13 kali ngaji, misalnya gitu kan. Udah bawa kacang doang gitu kan. Nggak bawa. Ya. Nah, Allah menghindari jangan sampai orang yang ditinggal mayit itu kemudian sama-sama mengklaim, apalagi dengan kata-kata lebih berjasa. Saya yang nungguin papa di rumah sakit 6 bulan saya ninggalin anak istri hanya untuk nungguin papa tiap hari, nyebokin.
Jadi jasanya diperlihatkan gitu. Tapi bapaknya tahu-taunya hidup lagi melek, bilang iya dia nungguin gue, tapi setiap gue bukan ditalkin la ilaha illallah, dibilang Pak tanah sono buat saya Pak ya. Kacau ya. Nah ilmu faraid itu mengatur, tapi ingat mengaturnya tidak jangan sampai gini. Jangan sampai Anda menyalahkan Allah. Allah mengatur dengan kebijaksanaan Allah sebagai Tuhan. Tidak akan nyampe akal kita kalau kita berdasarkan ketamakan hati. Oh, begini sih. Salah kali. Wah, kalau salah kali udah kacau deh. Ya. Iya, jadi udah untuk faraid nih samina wa ta'na aja. Nurut aja dah. Ya, gitu. Jadi ilmunya begitu. Dia wajib hukumnya. Selain wajib, dia juga udah pasti ditentukan. Dan dia berupa pemberian yang halal gitu. Dari siapa? Dari Allah. Ada aturannya gitu. Jadi ilustrasinya begitu Pak ya. Pak Asep suruh bagiin duit, tapi Pak Asep lupa minta aturan dulu sama Pak Tom. Pak Tom dibagiin berapa? Kalau Pak Tom bilang ya sesuai porsi lah. Sesuai porsi. Ya. Sugeng kebanyakan. Dia bilang Ustaz lebih gede semua Pak Sugeng. Gimana yang benar? Nah, itu aja udah ribut kan? Apalagi kalau kita nggak pakai aturan, ya ada juga orang yang udahlah bagi rata aja, nah itu kacau, lebih kacau lagi, karena udah diatur dengan baik itu. Nah, ilmu faraid ini sumbernya dari mana aja? Dari 3 hal, dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan satu lagi dari kesepakatan ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, saya kasih contoh. Misalnya An-Nisa ayat 7 sampai ayat 10. Itulah ketentuan umum mengenai waris atau faraid. An-Nisa ayat 7 sampai ayat 10. Dibuka. Lihat ya. Yang tadi udah kita bacakan yang ayat 7, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Ya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik ya. Orang laki-laki atau orang perempuan itu punya hak menerima warisan dari 2 orang tua. Namanya Nasabiah, usul. Iya kan? Dan kerabatnya, kerabat bisa furu atau furu, usul atau hawasi atau zawil arham nantinya gitu loh. Misalnya kasus beginilah, seorang tinggal sama pamannya karena bapaknya meninggal udah lama, dia kecil, ibunya merantau, meninggal pula di tempat rantauan gitu. Dia sama pamannya nitipin dia ke kakeknya lagi gitu loh. Ini udah gak jelas nih jadinya. Nah, tapi kalau pamannya meninggal, dia masuk kerabat kan, berhak. Makanya ada kerabat di sini. Jadi ini nyeritain hak waris nasabiah. Terus ayat 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Lihat baik-baik nih. Wah, ini ada bukan hanya anjuran, suruhan orang apabila di pembagian itu hadir orang miskin, anak yatim atau kerabat, maka kasih mereka. Kasih mereka sebagai kasih waris atau sedekah. Sebagai pemberian yang baik, sedekah. Oke. Tapi sebetulnya ayat ini ada 2 yang mesti kita ambil. Pertama, pembagian waris, perhitungannya, pelaksanaannya sebelumnya harus musyawarah. Harus musyawarah. Nggak mungkin bapak jadi pahlawan sendirian. Biar gue hitungin, lu tunggu aja, kita rapat. Nih hitungan gue, nggak boleh gitu. Maka ilmu ini bermanfaat ketika ngumpul. Ayo, coba ditulis. Ini waktu mamah mati, ini mamah punya siapa aja? Ada saudara hawasinya, anak-anaknya siapa aja, segala macam. Tulis masing-masing, tadi dicocokin gitu. Musyawarah. Udah kan? Waktu pembagian
Ada kan zawil arham, ada kerabat orang yang nggak dapat waris, tapi mereka hadir, ya kan? Maka yang tidak berhak dapat waris itu sisihkan dari setiap yang dapat itu, atau berilah mereka janji. Ntar kalau udah cair ya, ente dapat 10 juta dah, gitu ya. Itu kan masih panjang umurnya, ya. Bikin istilah waris untuk ustadz yang udah capek berapa gitu. Nah, terus masuk ke ayat 9. Inilah ayat yang menghindari orang muslim meninggalkan keturunan yang tidak sejahtera atau nggak bisa hidup mandiri. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya gini, kalau Bapak punya harta, maka udahlah bikinlah itu yang namanya risalah waris, supaya tujuannya anak-anak nanti merasakan apa yang Bapak rasakan gitu. Artinya ninggalin harta. Jangan kita udahlah mereka ntar mandiri bisa, enggak. Kalau kita punya harta, karena waris bisa tidak terjadi kalau si mayit nggak punya harta. Apa yang mau dibagiin? Kolor. Paling kolor sugang, wah dicuciin 3 hari sekali. Jadi ada syaratnya. Makanya ayat ini muncul karena banyak orang yang cuek. Anak saya udah jadi pengusaha kok. Belum tentu, karena harta itu bisa habis dalam waktu 10 menit. Itu tsunami. Orang udah kaya, toto habis semua hartanya dalam waktu 10 menit. Makanya Allah mau wanti-wanti, takutlah kamu meninggalkan keturunan yang tidak sejahtera seperti kamu. Itu salah satu tujuan waris. Ya, jadi memindahkan kepemilikan harta kepada ahli waris. Gitu. Ya, terakhir ayat 10-nya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini kasus begini, Pak. Ibu punya 3 anak kecil. Suaminya mati. Anak berada dapat waris nggak? Anak tuh masih TK, masih SD, SMP. Berhak nggak dapat waris? Berhak. Tapi nggak dihitung sama si ibu, dikuasai hartanya. Paham? Kamu masih kecil, mana bisa pegang harta? Maka dikuasai, lupa. Anak udah gede, jatah saya mana, Bu? Nggak tahu, udah kemakan sama lo, udah beli beras. Paham? Ini semuanya terjadi di zaman sekarang. Oleh sebab itu muncul ayat ini. Inilah ketentuan umum mengenai waris. Saya kan tadi bicara sumber-sumber faraid nih mana aja? Quran. Ini Qurannya. Hadis dan ijma. Qurannya dulu kita ngomongin. Itu sumbernya pertama. Lalu dari Quran yang kedua adalah surat An-Nisa juga di ayat 33. Ayat berapa? 33. An-Nisa juga ayat 33. Ya. Apa kata itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa likulli ja'alna mawali, ya. Mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan untuk masing-masing anak laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Ya kan? Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini menuntun kita untuk tetap melaksanakan waris. Kalau seorang tua mati, anak-anaknya dapat. Kalau kerabatnya mati, anak juga dapat. Pamannya segala macam itu. Nanti kan kita hitung. Dan orang-orang yang bersumpah setia, ini namanya ahli waris muwalah dan mutik-mutiko. Ya, dulu kaum muhajirin pindah ke Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan. Maka Rasulullah juga bilang begitu. Nanti kamu kalau meninggal dia dapat waris ya, gitu. Jadi udah dihapus sekarang. Udah dihapus. Ketentuan itu udah dihapus, diganti dengan zawil arham tadi. Ya.
Dulu emang rumit kan Pak, agak rumit kan. Bulat ya. Sekarang lihat dari hadis. Hadis nomor 10. Tadi Quran, sekarang hadis. Dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin qol, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulullah? Aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagikan harta warisan di antara orang yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kitab Allah. Ini ada dua perintah. Perintah pertama, bagikan warisan bagikan warisan di antara orang yang berhak mendapat bagiannya. Titik. Tadi yang Asep tadi suruh bagikan doang. Wah, dia dengan GR-nya, gue dipercaya sama Pak Tom. Kalau gitu, ting, ada lampunya di atas ini. Gue mesti lebih banyak karena dipercaya. Tapi ada perintah kedua, bagikan warisan sesuai kitab Allah. Nah ini. Jadi Rasulullah pun merujuk pada kitab Allah, merujuk pada Quran. Nah, oleh sebab itu, inilah sumber hukum faraid yang kedua dari hadis, bahwa Rasulullah sendiri kemudian bagikan sesuai dengan haknya masing-masing, yang rujukannya adalah Quran. Paham lah Pak Sugeng mau nggak paham, dia masih lama ya kan, bikinnya ntar aja deh, di wartel lagi bikinnya, karena nggak ada komputer di rumah. Nggak bikin risalah waris itu perlu, Bapak harus bisa bikin ntar, dibacain di sini ntar, ya, ditandatangan oleh saksi-saksi gitu. Dan ya nggak, saya pengen tahu, bukan wasiat, tapi karena Ustadz bukan ahli waris saya, dia nggak dapat. Boleh tulis gitu nggak apa-apa ya. Pedih hati saya, pedih. Ya, itu sumber dari Quran, sumber dari hadis. Sekarang sumber dari kesepakatan ulama di zaman dulu antara Khulafaur Rasyidin. Hadis nomor 2. Sri Malik nih. Lihat pembicaraan antara Zaid bin Sabit ya dengan Abu Sufyan. Dari Yahya bin Sa'id telah sampai berita padanya bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada Zaid bin Sabit menanyakan tentang bagian waris untuk seorang kakek. Zaid bin Sabit lalu mengirim balasannya. Nih misalnya gini loh, mayatnya cucunya. Kakek dapat nggak? Aslinya dapat. Tapi ini agak rumit nih kasusnya ya. Kamu telah menulis surat kepadaku dengan menanyakan tentang bagian kakek dari harta warisan. Maka Allah yang lebih tahu. Wah, dia hati-hati nih. Sebab yang demikian itu belum ada yang memutuskan kecuali para amir, yaitu para khalifah ya. Aku pernah hidup satu zaman dengan 2 khalifah sebelummu. Yang keduanya telah memberikan bagian untuk kakek setengah bersama, maksudnya setengah bagian bersama satu saudara laki-laki, dan sepertiga jika bersama 2 saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu banyak jumlahnya, maka hal tersebut tidak mengurangi sepertiga dari bagiannya. Gini, biar enak. Ini cucu mayit ya. Dia statusnya cucu. Ayah ibu udah nggak ada, ya. Ayah ibu udah nggak ada. Tapi dia cucu ini punya saudara laki-laki satu, yang masih hidup di atas nih usul ini cuma kakek. Maka kasus ini memang tidak dibahas zaman Rasulullah karena tidak ada kasusnya. Mulai zaman Muawiyah bin Sufyan. Maka waktu itu Zaid bin Sabit pernah ingat ada kasus ini di zaman Umar. Maka Umar membagi berdasarkan kitabullah, yaitu untuk si kakek ini bagiannya setengah kalau dia nggak punya saudara laki-laki. Kalau punya saudara laki-laki si mayit ini, maka bagian kakek sepertiga, dan seterusnya gitu. Kalau saudara laki-laki banyak, sepertiga ini dikongsi dengan saudara laki-laki ini. Itu ijma. Tanda dalam hadis nggak ada, dalam Quran nggak ada. Bahkan penyebutan kakek di Quran nggak ada, tapi di hadis ada di zaman Nabi. Kakek nggak ada, jadun dan jadatun nggak ada, dan nenek nggak ada. Tapi nanti dalam silsilah waris ada, saya cantumin karena dalam hadis ada gitu loh. Ya,
Jadi sumber-sumber hukum faraid itu adalah Al-Quran, hadis, sunnah ini dan ijma. Ijma banyak. Ini kasus Akhdariyah dan Umariyah itu dari ijma, bukan dari Nabi. Ya, nah mulai nyureng semuanya. Aduh gimana nih gitu kan? Hah? Nah, jadi begitu ya Pak. Saya giring dulu supaya Bapak menyenangi dulu apa yang kita bicarakan selanjutnya next week ini gitu. Ya, nggak rumit kan? Cuman persoalan bagiin, tapi bagiin yang tepat itu harus dipelajari gitu loh. Bagiin yang tepat dipelajarin. Ngitung yang tepat juga dipelajarin. Nah, sekarang kita bicarakan kedudukan dari ilmu faraid. Ya. Ilmu faraid di dalam Islam itu mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama, ilmu faraid adalah bagian dari agama. Waduh, artinya bagian dari agama itu berarti kedudukannya mulia nih, terhormat nih. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang terhormat gitu loh. Bagian dari agama. Hadis nomor 7, lihat. Ya, An Umar bin Al-Khattab annahu qala ta'lamul faraid. Dari Umar bin Khattab dia berkata, pelajarilah ilmu faraid. Ya, fa innaha min dinikum, karena dia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian. Artinya, Anda enggak tahu faraid, agama Anda setengah. Anda enggak tahu faraid, Anda belum beragama itu. Dia bagian dari agama. Oke, terus jika kalian bermainlah dengan satu lemparan. Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid. Waduh, Umar bin Khattab tuh. Artinya ilmu faraid ini memang ada di mana-mana, harus dipelajarin. Dia bagian dari agama. Jadi sempurnanya Islam seseorang itu adalah dia tahu faraid. Pernah di kampung mana di Jawa Timur itu, orang mau ceramah, itu yang syekh tempatnya itu, kiai tempat itu nanya sama Pak Ustadz ini, Bapak tahu ilmu faraid? Nggak tahu, nggak usah ceramah di sini. Padahal dia ceramah mengenai halal bihalal atau apa. Tapi kewalian atau kealiman seseorang Islam itu ditandai dengan dia tahu ilmu faraid. Bagian dari agama jadi nggak terpisahkan. Ya. Jadi kita baru setengah nih agama Islamnya. Apa? Di tes baru. Enggak, yang bilang setengah siapa? 1/16. Wah, itu tengah. Udah tinggi banget. Yang kedua, hadis nomor 4. Ilmu faraid adalah setengah dari ilmu agama. Ini baru setengah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lamul faraid. Nabi sendiri yang bilang nih faraid kan? Wa 'allimuha, dan pelajari faraid dan ajarkan pada orang-orang. Fa innaha nisful. Mestinya ini wah itu kurang lam tuh ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Nisfu al ilmu kan mestinya ya. Itu setelah ain mesti ada lam dulu Pak. Ya. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu agama. Tapi di sini Bapak jangan lihat itunya, lihat begini. Ta'lamul faraid wa 'allimu. Wa 'allimuha. Belajarlah faraid dan ajarkan. Belajar dan ajarkan. Mau Bapak begitu? Nah, berarti kalau udah bisa belajar kemudian mengajarkan kembali, sudah setengah agama. Bapak udah kawin, dapat lagi setengah agama, sempurna. Naik haji pula, wow tambah lagi setengah, ya, sempurna. Sekarang kita lihat, Bapak mau belajar Quran, kira-kira bisa memilih sebenarnya. Walaupun saya nggak bilang wajib, ada 12 ilmu alat untuk bisa mempelajari Quran dengan benar. Ilmu yang diamalkan oleh Pak Agus, tajwid. Kedua, nahwu sorof.
tafsir, asbabun nuzul, balaghah, mantik, baru mencapai Quran itu. Bahasa Arab dan sebagainya gitu. Sama. Tapi ilmu faraid bukan alat, bukan ilmu alat. Dia ilmu yang sesungguhnya. Ini lebih afdol. Dia besok-besok dia ngajar faraid nih, ya. Kalau yang itunya, yang cewek itu. Bu, kalau ibu udah mati saya hitungin warisnya gitu. Terus ngerampok. Yang ketiga, hadis nomor 9. Apa kata Rasulullah mengenai ilmu faraid? Ilmu itu ada 3. Al-ilmu salasah. Ada 3. Selain yang 3, hanya bersifat tambahan aja. Yaitu 1, ilmu mengenai ayat Quran yang mukahamah. Maaf ya, saya salah tulis itu muhakamah lagi. Mukahamah. Oh benar muhakamah ya? Iya, Muhakamah ya. Yang kedua, sunnah Nabi, ilmu mengenai hadis. Yang ketiga, ilmu faraid yang adil. Rasulullah bilang begitu. Jadi ilmu sebetulnya yang nempel di kamu dan kamu dikatakan alim, kamu bisa Quran, kamu bisa paham sunnah-sunnah Nabi dan faraid. Jadi berdiri sendiri nih seolah-olah nih. 1 dari 3 ilmu utama. Faraid itu berdiri sendiri, seolah-olah begitu. Ya. Itu kedudukannya. Jadi Bapak insya Allah akan menerima ilmu utama ini. Ilmu utama. Wah seneng deh kalau bisa faraid, seneng Bapak. Ya. Mau kemana-mana ntar Bapak ke tetangga ngetok, tok 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 tok. Bapak udah mau mati belum? Mau saya hitungin nggak? Bapak cerita aja, Bapak anak berapa gitu segala macam, digaplok, diusir. Terus seneng karena senengnya itu. Ya. Maksud ini yang saya harus pentingkan. Apa ya? Di mulut saya ada single nih. Iya. Nah kalau kasus muridnya Pak Sugeng, dia tidak kawin. Tapi dia mungkin punya saudara atau mungkin masih punya ayah atau apa, dia waris kalalah namanya. Waris kalalah. Itu ayat di An-Nisa 176 ya. Nanti itu jangan buru-buru, Bos. Ya. Oh, bagian apa tadi? Iya. Nah, di masa Nabi sendiri kemudian memberitahu pada kita di masa saya, padahal yang saya tanya Bapak, kira-kira di antara di masa Nabi, di antara sahabat semua dan di antara Nabi dan sahabat itu, yang paling pintar faraid siapa? Nabi. Tapi Nabi dengan kerendahan hati bilang, si X nih pintar faraid. Nabi nunjuk orangnya itu, dia yang pintar faraid. Di masa Umar pun ada juga dia yang pintar faraid. Coba kita lihat hadis nomor 11. Kenapa gitu? Maksudnya di masa sekarang siapa yang Di masa sekarang? Ini yang mulut kita. Gue gak enak, gue nunjuk gini dong. Enak. Iya, hadis nomor 11, lihat. Di Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pengasih dari umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Paling pengasih, dermawan. Yang paling keras pembelaannya terhadap agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu dan mereka adalah Utsman. Yang paling mengetahui masalah hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling baik dalam membaca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Dan yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Maka ya Allah, jadikanlah aku berilmu seperti Zaid bin Sabit. Amin. Gitu. Ini kan penghormatan terhadap sahabat kan? Ya. Misalnya saya ngomong di sini, yang paling pintar ngeles di sini siapa? Pak Sugeng. Penghormatan saya. Paling pintar ngeles ya, gitu. Ya. Nah, kemudian di masa Umar, hadis nomor 5. Dari Amir bin Wasilah Abu Tufail bahwa Nafi bin Abdul Haris menemui Umar bin Khattab di kota Usfan, yang nantinya Umar menjadikan Abdul Haris sebagai gubernur Mekah. Umar berkata, siapakah yang kelak akan menjadikan pengganti pimpinan orang-orang negeri Mekah? Dia menjawab, aku akan mengangkat Ibnu Abza untuk memimpin mereka. Umar bertanya, siapakah Ibnu Abza itu? Dia menjawab, seorang budak laki-laki yang kami merdekakan. Umar berkata, kamu ingin menjadikan seorang mantan budak sebagai pengganti pemimpin mereka? Dia menjawab, sesungguhnya dia adalah seorang yang pandai membaca kitabullah
ahli ilmu faraid dan orang yang mengerti tentang hukum. Umar berkata, ingatlah bahwa Nabi kalian pernah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan beberapa kaum dengan kitab ini dan menghinakan yang lainnya dengan kitab ini pula. Artinya, kalau orang udah pintar faraid, status ekonomi dia itu nggak ada lagi. Dia mulia semulia-mulianya. Paham? Nah, jadi mudah-mudahan Bapak menerima dengan baik dan paham ilmu ini, sehingga nanti di depan rumah Bapak boleh pasang pelang. Orang boleh kok, dokter gigi, Sugeng. Ini sekarang ahli faraid. Luli, itu boleh. Pasang aja ya, kalau berani. Biaya murah. Enggak, karena langka. Ilmu yang direken gitu. Ilmu yang direken gitu. Ya. Itu terakhir, apa hukumnya jadi faraidnya, apa hukumnya? Maka nanti kan wajib, walaupun nanti sebetulnya kewajibannya itu tidak mutlak disebut wajib, tapi ada ancaman kalau nggak ikut faraid maka neraka. Di sini ulama kemudian berkesimpulan, asal usul perintah itu semuanya wajib. Asal usul perintah semuanya wajib. Ada kan nanti diklasifikasi, ada hanya anjuran, himbauan, tapi asal usul perintah selalu wajib dulu, gitu aja. Itu ada di kaidah usul fikih di dalil nomor 8, lihat. Fil amri lil wujub. Ini kita ikutin sekarang ya. Kaidah usul fikih, setiap ada perintah dalam hadis, dalam Al-Quran, apa segala macam, asalnya wajib. Pelaksanaannya nanti bisa saja diringankan oleh Allah menjadi sunnah muakkad. Contoh, apa hukumnya sholat berjamaah di masjid? Wajib. Dasarnya apa? Belum pernah ada kewajibannya, tapi dasarnya kemarahan Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang sahabat yang nggak hadir sholat jamaah. Dasarnya kan itu. Dan perkataan Rasulullah kepada Umi Maktum, orang yang buta itu, bahwa kalau kamu mendengar azan kamu wajib ke masjid itu. Pada akhirnya, pada asalnya kemudian ada keringanan dari Rasulullah. Kemudian mar'a itu, kata-kata Arab itu sebenarnya diartikannya manusia, tapi kebanyakan orang berjemaah hadis mengartikannya perempuan. Salatul mar'u, nah, ya kan? Afdalu salatul mar'u fi buyutihi illal maktubah. Di sini wajib apa enggak kita nggak tahu. Seutama-utamanya salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Tapi tidak dilihat jamaahnya, yang penting tempatnya. Paham nggak itu? Nah, ini bahasan ulama, sehingga al aslu fil amril wujud. Kalau ada perintahnya, pasti wajib. Tapi kalau perintahnya samar, nggak ada perintahnya, maka jatuhnya sunnah muakkad. Gitu. Itu orang bicarain kaidah usul fikih. Kita belum belajar di sini ya, belum belajar. Karena beberapa perintah dalam hadis dan dalam Al-Quran itu terkadang ditinjau dari fikih, bisa wajib, bisa tidak. Bisa wajib, bisa tidak. Banyak sekali, Pak. Kalau mau saya beri contoh gitu ya. Atau larangan yang pakai lam taukid belum tentu haram itu, tapi bisa makruh. Atau larangan kepada objeknya nggak langsung. Wala taqrabuz zina. Zina hukumnya apa? Dari mana? Jangan mendekati zina. Perbuatan yang mendekati zina yang haram. Zinanya sendiri gimana? Nah, itu kaidah usul. Iya dong. Begitu dong. Tapi jangan berkata zina tidak haram gara-gara yang dilarang cuman yang mendekatinya saja. Harus mahfum mukhalafahnya, yang mendekati aja dilarang, apalagi yang zinanya sendiri gitu. Penjelasannya begitu. Jadi kalau belajar agama begitu, Pak, meruntunnya begitu. Lu jangan seneng aja lu, bukan zina. Mendekatinya kan zinanya. Iya. Zinanya kalah. Nah, keharaman zinanya justru ada di surat Al-Furqan. Ketika orang-orang yang namanya hamba Allah yang Maha Penyayang itu
tidak berzina. Ah, ada di situ. La zani, tidak berzina. Ciri-cirinya. Berarti kalau Allah bilang begitu, perbuatan itu dilarang. Haram. Tapi tidak memakai larangan. Pakai kias gitu. Nah, ini ilmu Quran. Ini nggak saya ngomongin di sini depan menteri, Pak. Di sini mah buang sial saya. Ya. Soalnya bengong, gitu. Ustaz kok tahu ya gitu. Jadi kias doang Pak. Iya, kias doang. Udah ya, gitu dulu deh hari ini. Cukup ya mukadimahnya ya. Udah numpuk kan di sini ngebul. Semoga ada manfaatnya. Mulai minggu depan kita lanjutkan lagi dengan yang lebih spesifik lagi masuk ke dalam hal faraid. Urgensi, Iya. Kepentingan kita, sebab kita kenapa mesti belajar faraid. Ada itu sebabnya, dan sebabnya mengikat kita akhirnya. Kita harus mau nggak mau, suka nggak suka belajar faraid. Demikian. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.